Katanya, cinta bisa datang dari mata turun ke hati. Tapi kali ini, cinta datang dari tukang sayur, masuk lewat pintu dapur, dan diam-diam tumbuh di hati seorang janda. Halo, selamat datang di channel Bude Markonah. Di sini tempatnya cerita-cerita janda, bukan gosip murahan, tapi kisah penuh rasa yang kadang manis, kadang pahit, dan kadang bikin nyesek. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita cinta diam-diam yang mungkin saja terjadi di dapur sebelah rumahmu sendiri. Namaku Wati. Usia 42 tahun. Sudah 5 tahun aku menjanda sejak suamiku meninggal karena stroke mendadak. Hidup sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang kupilih, tapi keadaan memaksaku untuk kuat. Anak sematawayangku, Raffi, sudah kuliah di Yogyakarta. Sehari-hari aku tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan almarhum suamiku. Rumah ini tidak besar, tapi cukup untuk aku isi dengan kesibukan harian, bersih-bersih, masak, menanam bunga di halaman, dan tentu saja berdiam dalam sepi. Pagi-pagi adalah waktu yang paling aku tunggu sekaligus paling aku hindari. Di satu sisi, pagi membawa semangat baru. Tapi di sisi lain, saat itulah aku sadar betapa sunyinya rumah ini. Tidak ada lagi suara sepatu kerja di lantai. Tidak ada obrolan sarapan. Tidak ada hati-hati ya sebelum pintu tertutup. Yang tersisa hanyalah aku, dapur, dan suara televisi yang sengaja kunyalakan agar rumah ini tidak terlalu senyap. Sekitar pukul 7 pagi, terdengar suara khas motor tua. Suaranya sedikit sember, dan bisa dikenali bahkan dari ujung gang. Aku tahu, itu suara motor Bayu. Tukang sayur langgananku. Dia berhenti tepat di depan pagar rumah, membuka helmnya, lalu menata keranjang sayurnya dengan rapi. Selalu seperti itu setiap hari, tanpa absen. Bayu bukan tipe lelaki yang mencolok. Usianya mungkin tak jauh dariku, sekitar 45. Kulitnya gelap karena terbakar matahari, lengan dan tangannya kekar, dan rambutnya sudah mulai beruban di sisi pelipis. Tapi wajahnya jujur. Senyumnya selalu menyertai sapaannya. Dan yang paling aku suka, dia tidak pernah memaksakan jualannya. Selalu tenang, sopan, dan menyenangkan. Pagi, Buati, sapa Bayu sambil menata dagangan. Hari ini tomatnya bagus-bagus. Baru ambil dari pasar tadi subuh. Aku keluar rumah sambil membawa tas belanja kain. Dasterku masih basah sedikit karena baru cuci piring. Rambutku masih terikat seadanya. Tapi aku tahu, Bayu tidak peduli. Dia tetap memandangku dengan tatapan hangat yang sama. Pagi, Mas Bayu. Wah, tomatnya segar-segar ya, jawabku sambil tersenyum. Saya mau tomat 2 ons, cabai rawit, sama kangkungnya. Bayu lincah mengambil pesanan, lalu menimbangnya di timbangan gantung kecil. Aku memperhatikan tangannya saat bekerja, tangan yang kasar tapi cekatan. Tangannya kelihatan sangat terbiasa kerja keras. Aku pernah berpikir, tangan seperti itu pasti jarang digenggam. Obrolan kami tidak pernah panjang, tapi selalu menyenangkan. Kadang dia cerita soal harga bawang yang naik. Kadang soal dagangan yang sepi. Bahkan kadang dia sempat bilang, Buati itu selalu semangat ya. Rumahnya bersih terus, tanamannya subur. Aku hanya tertawa kecil dan menjawab seadanya. Tapi dalam hati, jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Sampai satu hari, aku menyadari sesuatu. Aku mulai menunggu-nunggu suara motor Bayu setiap pagi.
Aku mulai memeriksa penampilanku di cermin sebelum keluar rumah, walau cuma beli sayur. Bahkan aku mulai sengaja beli bahan yang sebenarnya belum habis, hanya supaya ada alasan untuk ngobrol lebih lama. Itu bukan cinta. Aku tidak sedang jatuh cinta seperti anak remaja. Tapi, mungkin, aku rindu. Rindu ada seseorang yang memerhatikan. Rindu ada yang mendengarkan. Dan Bayu, entah sadar atau tidak, hadir di waktu yang sangat tepat. Aku pernah sekali sakit demam ringan. Tidak bisa keluar rumah. Hari itu aku cuma tiduran di dalam. Tapi sekitar jam 7 lewat, ada suara dari pagar. "Bu Ati, ini saya bawain sayur. Tadi Bu Lilis bilang ibu lagi nggak enak badan." Aku keluar perlahan. Di depan pintu, Bayu berdiri sambil memegang tas belanjaan. Dia terlihat sedikit kikuk. "Saya bawain kangkung, tahu, sama tomat. Saya tebak aja, biasanya ibu beli itu, kan?" Aku tersenyum. "Wah, terima kasih banyak, Mas. Maaf merepotkan." Bayu menunduk sedikit. "Nggak apa-apa. Ibu harus istirahat. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang. Saya biasa lewat sini, kok." Itu pertama kalinya aku merasa diperhatikan setelah bertahun-tahun. Bukan karena romantisnya, tapi karena dia datang tanpa diminta. Dia peduli tanpa diminta. Dan itu membuat hatiku hangat. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berubah pelan-pelan. Dia mulai berani tanya kabarku lebih dari sekadar basa-basi. "Ibu semalam tidur nyenyak?" Atau "Hari ini kelihatan lebih segar." Aku juga mulai cerita sedikit lebih banyak. Tentang Raffi, anakku. Tentang kesepian saat malam. Tentang bagaimana kadang aku merasa lelah, bukan karena capek fisik, tapi karena merasa tidak punya tempat bersandar. Bayu selalu mendengar. Tidak pernah memotong, tidak pernah menilai. Hanya mengangguk, sesekali melempar senyum. "Saya ngerti, Bu," katanya suatu pagi. "Saya juga pernah ngerasain. Saya dulu pernah nikah, tapi nggak lama. Dia pergi ninggalin saya. Sejak itu, saya kerja sendiri. Hidup sendiri. Jadi saya ngerti rasanya sepi, meski rumah nggak kosong." Aku menatapnya dalam diam. Rasanya seperti sedang bercermin. Kami sama-sama punya lubang dalam hidup. Dan mungkin, pelan-pelan, kami mengisi ruang kosong itu satu sama lain. Pagi itu, setelah dia pamit, aku berdiri lama di dapur. Menatap kangkung di baskom, tomat merah yang mengkilap, dan kantong tahu yang masih meneteskan air. Lalu tiba-tiba aku tersenyum sendiri. Bukan karena sayurnya, tapi karena seseorang di luar sana menyempatkan diri memikirkan aku. Dan sejak hari itu, dapur rumahku tidak lagi terasa sunyi. Karena aku tahu, setiap pagi akan ada suara motor tua yang datang membawa sedikit kehangatan, sedikit tawa, dan diam-diam harapan kecil dalam hati seorang janda yang nyaris lupa bagaimana rasanya diperhatikan. Hujan pagi itu turun pelan-pelan. Gerimis yang datang tanpa suara, seperti meneteskan ingatan masa lalu ke dalam tanah yang basah. Udara dingin menempel di dinding rumah, merayap ke ubun-ubun. Aku duduk di kursi dapur, masih memegang gelas teh hangat, memandang kosong keluar jendela. Sudah hampir jam 7. Tapi pagi itu terasa lebih sepi dari biasanya. Biasanya, saat suara motor Bayu terdengar dari ujung gang, ada rasa semacam getar kecil di dalam dada. Bukan karena cinta,
bukan pula karena rindu. Tapi semacam penantian. Penantian yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah diucapkan. Namun terasa nyata dalam dada. Tapi hari itu, suara itu tidak datang. Tak ada suara motor sember yang biasanya jadi penanda pagi. Tak ada sapa hangat dari luar pagar. Tak ada senyum yang menenangkan dari balik helm. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Bayu tak datang. Aku mulai gelisah. Tidak tahu kenapa. Seharusnya aku bisa santai saja. Tukang sayur lain masih ada. Tapi entah kenapa, hanya Bayu yang bisa membuatku merasa tenang. Jam hampir menunjukkan pukul 8. Aku beranjak ke ruang depan. Hujan makin deras. Udara makin dingin. Lalu tiba-tiba, suara motor yang familiar itu terdengar, meski kali ini lebih pelan dari biasanya. Aku buru-buru keluar dan membuka pagar. Bayu berdiri di sana, dengan jas hujan tipis berwarna abu-abu, wajahnya basah karena gerimis. Maaf, Bu. Tadi ban motor kempes. Harus dorong dari gang belakang, katanya sambil mengelap wajah dengan sapu tangan. Aku buru-buru mempersilakannya masuk. Masuk aja dulu, Mas. Nanti malah sakit. Sini, saya buatin teh. Tanpa banyak kata, dia masuk. Untuk pertama kalinya, dia duduk di kursi dapurku tanpa aku tawari. Mungkin karena dia terlalu lelah. Mungkin karena dia juga butuh tempat istirahat. Aku menyeduh teh di gelas yang biasa kupakai untuk tamu. Tanganku sedikit gemetar, entah karena udara dingin atau karena dia ada di sini. Di ruang paling pribadi yang hanya kutinggali seorang diri selama bertahun-tahun. Dia menatapku saat aku meletakkan teh di hadapannya. Matanya merah, mungkin karena hujan. Atau mungkin karena lelah. Tapi dari situ, aku melihat sesuatu. Ada kesedihan yang tak sempat dijelaskan. Aku duduk di seberangnya. Kami diam. Hanya bunyi rintik hujan di atap yang terdengar. Saya tadi sempat mikir, Bu. Kalau saya nggak jualan pagi ini. Ibu belanjanya ke siapa? Katanya pelan. Aku tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. Banyak tukang sayur, Mas. Tapi ya, saya nungguin Mas Bayu. Dia tersenyum. Tapi senyum itu hanya sebentar. Selebihnya adalah diam. Diam yang terasa mengandung terlalu banyak hal. Bu? Dia bicara lagi, kali ini dengan nada lebih rendah. Saya ini kan orang biasa. Nggak punya banyak. Tapi setiap kali datang ke sini, saya merasa kayak pulang. Aku tak menjawab. Karena kalau aku jawab, mungkin suara tangisku keluar. Dia melanjutkan, saya bukan orang yang pintar merangkai kata. Tapi saya lihat Buati tiap hari sendiri. Saya juga sendiri. Dan saya rasa, mungkin kita bisa sama-sama nggak sendiri. Aku mendongak. Tatapan kami bertemu. Aku tidak sedang berhadapan dengan pemuda yang merayu. Tapi dengan seorang lelaki yang juga rapuh, juga terluka, juga haus akan kehangatan. Aku berdiri, pelan. Mengambil handuk, menyerahkannya padanya. Mas sini, saya bantu keringin bajunya. Dingin banget ini, ucapku lirih. Saat aku berdiri di dekatnya, menyeka bagian pundaknya yang basah, aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Tubuhku gemetar sedikit. Tapi aku tak mundur. Bayu berdiri perlahan.
Matanya menatapku, dalam, dan tetap tenang. Lalu, tiba-tiba, pelan, dia menyentuh tanganku. Sentuhan pertama yang tidak direncanakan. Aku tidak menarik tanganku. Tidak pula menggenggam balik. Hanya membiarkan. Hujan makin deras. Seolah dunia di luar rumah ini menghilang. "Buati," bisiknya. "Kalau saya bilang saya ingin jagain ibu. Salah enggak?" Aku menggeleng. Pelan. Tidak salah. Tapi juga tidak benar. Karena hidup tidak selalu sesederhana benar dan salah. Kadang, hati yang terlalu lama sunyi hanya ingin merasakan sesuatu yang nyata. Kami berdiri dalam diam. Lalu dia memelukku. Perlahan. Hangat. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa dirangkul oleh rasa yang bukan sekadar kasihan. Kami tidak bicara lagi. Tidak saling berjanji. Tidak saling memaksa. Hanya pelukan itu yang menjadi jawaban dari sepi yang kami bawa masing-masing. Setelah beberapa menit, dia perlahan melepaskan pelukan. Matanya tetap tenang. "Saya harus lanjut jualan, Bu. Banyak yang nunggu." Aku mengangguk. "Iya, hati-hati ya, Mas." Dia melangkah keluar, kembali memakai jas hujannya yang basah. Tapi sebelum melangkah keluar pagar, dia menoleh, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu, karena sudah bikin saya merasa hidup." Aku menutup pagar, lalu kembali masuk. Duduk di kursi dapur yang masih hangat oleh kehadirannya tadi. Aku tahu, sesuatu sudah berubah. Bukan karena pelukan tadi. Tapi karena aku tak lagi merasa sendiri sepenuhnya. Dan sejak hari itu, dapur rumahku tak lagi menjadi tempat yang hanya dipenuhi aroma masakan. Tapi juga menyimpan jejak kehangatan yang tumbuh diam-diam dari sebuah pagi yang biasa. Sejak pagi hujan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya karena pelukan singkat di dapur, tapi karena aku merasakan kembali sesuatu yang telah lama hilang, kehangatan, kehadiran, dan rasa bahwa aku bukan sekadar pengisi rumah kosong. Bayu tetap datang setiap pagi, seperti biasa. Tapi kini, interaksinya terasa lebih dalam. Tatapannya lebih lama, sentuhannya lebih sering, meski tetap sopan. Senyumnya, seperti mengatakan banyak hal tanpa perlu sepatah kata pun. Dan aku pun membalasnya dengan cara yang tak kalah diam. Teh hangat yang kusuguhkan kini selalu dengan sedikit jahe. Daster yang kupakai pagi-pagi mulai kupilih yang lebih rapi. Bahkan lipstik tipis kadang kusemprot di bibir, hanya agar terlihat lebih segar di matanya. Kami tetap pura-pura biasa di depan siapapun. Bahkan di depan diri kami sendiri. Tapi aku tahu, di antara belanjaan sayur dan tumpukan kangkung, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Rasa yang tidak terucap, tapi terasa. Dalam diam yang menggantung di antara kami, aku mulai terbiasa menyambut kehadirannya bukan sebagai tukang sayur, tapi sebagai seseorang yang kini punya tempat di hatiku. Sore itu, hujan turun lagi. Udara lembab menyelimuti rumah. Aku duduk di dapur, memotong bawang sambil sesekali melamun. Bayu sudah pulang sejak pagi, tapi entah kenapa pikiranku terus melayang padanya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Pesan dari Bayu. "Buati, besok saya agak siang datangnya. Ada urusan keluarga dulu di pagi." Aku membalas singkat, "Nggak apa-apa, Mas. Hati-hati ya." Tapi dalam hati, ada kecewa kecil yang tidak bisa kusembunyikan. Esoknya, aku bangun lebih pagi dari biasanya.
Mungkin karena tahu dia akan datang terlambat. Dapur sudah bersih, semua peralatan rapi. Aku duduk di meja makan, menunggu sesuatu yang bahkan tidak pernah dijanjikan. Jam 8 lewat, akhirnya suara motor itu terdengar. Tapi kali ini tanpa suara klakson. Hanya suara langkah kaki pelan yang menyusuri jalanan basah menuju pintu. Bayu berdiri di depan pintu dapur. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap hangat. Aku mempersilakannya masuk. Dia duduk, dan kami terdiam cukup lama. "Ada apa, Mas?" tanyaku akhirnya. Dia menghela napas. "Adik saya sakit. Tadi sempat dirawat di puskesmas. Saya temani sebentar." Aku mengangguk. "Semoga cepat sembuh, ya." Dia tersenyum lemah. "Amin. Tapi bukan itu yang mau saya omongin, Bu." Aku berhenti sejenak, menatapnya. Dia menunduk. "Saya tahu hubungan kita ini rumit. Saya sadar, saya ini siapa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya nggak bisa bohong, saya sayang sama Ibu." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Kata-kata itu akhirnya keluar. Dan justru saat ku dengar, aku tak tahu harus menjawab apa. Aku menatap meja. "Mas Bayu, saya juga tahu ini bukan hubungan yang bisa diumumkan. Tapi saya juga manusia. Saya butuh rasa nyaman. Dan Mas sudah kasih itu." Kami terdiam. Tapi kali ini bukan karena tak ada yang bisa dikatakan. Tapi karena semua sudah terlalu jelas. Bayu meraih tanganku. "Kalau saya janji nggak akan bikin Ibu susah, Ibu percaya?" Aku mengangguk pelan. "Saya percaya." Dan dalam diam yang panjang itu, kami menyepakati sesuatu yang tidak tertulis. Bukan status. Bukan janji di atas kertas. Tapi semacam ikatan batin yang lahir dari luka yang sama, kesepian. Rasa yang tumbuh bukan karena direncanakan, tapi karena saling mengisi ruang yang telah lama kosong. Hari-hari setelahnya berjalan dengan ritme baru. Kadang Bayu datang membawa kue kecil. Kadang aku menyelipkan lauk lebih di piringnya saat dia mampir. Kami tidak pernah bicara banyak. Tapi dalam setiap tatapan, aku tahu, aku tidak sendiri lagi. Hingga suatu pagi, tetanggaku Burini menyapa sambil senyum setengah penasaran. "Bu Ati, Mas Bayu kok sering banget kesini ya? Langganan khusus, ya?" Aku terkesiap. Lalu menenangkan diri dan tertawa. "Iya, biasa. Dia suka bantuin mindahin tabung gas juga." Burini tertawa. Tapi sorot matanya tajam. Sejak itu, aku mulai merasa diawasi. Tiap Bayu datang, aku mulai membuka pintu lebih pelan. Tiap dia pamit, aku tidak lagi berdiri di depan pagar. Kami mulai lebih berhati-hati. Tapi hati sulit dibohongi. Sore itu, aku dan Bayu duduk di teras belakang. Matahari mulai tenggelam. Dia menatap langit, aku menatap cangkir kosong di tanganku. "Mas, kita bisa terus kayak gini nggak?" tanyaku akhirnya. Bayu diam cukup lama. Lalu menjawab, "Saya nggak tahu, Bu. Tapi kalaupun suatu hari saya harus berhenti datang, saya harap Ibu tahu, saya datang ke sini bukan cuma buat jualan." Air mataku jatuh perlahan. Tapi aku tersenyum. Karena kini aku tahu, bahkan di balik hubungan yang tersembunyi, ada perasaan yang sungguh-sungguh. Yang mungkin tak bisa dipamerkan ke dunia, tapi nyata dalam hati. Dan dapur rumahku
akan selalu menyimpan jejak cerita itu. Cerita tentang dua orang yang tidak sempurna, tapi saling menemukan di antara kesepian. Hubungan kami berjalan seperti bayangan. Ada, tapi tak bisa disentuh. Nyata, tapi tak bisa dipajang. Dan semakin hari, bayangan itu makin panjang, menyentuh sudut-sudut hidupku yang dulu selalu gelap. Bayu tetap datang seperti biasa. Tapi kami mulai saling jaga jarak di depan orang lain. Bahkan saat aku ingin sekali menyapa lebih hangat, aku tahan. Karena aku tahu, dunia tak selalu memihak mereka yang mencintai diam-diam. Tetanggaku, Bu Rini, kini lebih sering mampir. Terkadang hanya alasan minjam garam, kadang pura-pura tanya tanaman. Tapi sorot matanya tak lagi sekadar ramah. Aku mulai merasa dapurku bukan lagi tempat yang aman. Tempat yang dulu hanya berisi aroma masakan dan tawa pelan, kini seperti diawasi dari balik tirai. Bayu pun menyadarinya. Suatu pagi, dia datang lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, udara masih menggigit. Bu, saya mungkin gak bisa sering mampir seperti dulu, katanya sambil menurunkan keranjang sayur. Aku terdiam. Rasanya seperti ada yang menarik karpet di bawah kakiku. Orang-orang mulai banyak bicara. Saya nggak mau ibu jadi bahan gosip. Aku mengangguk. Sakit, tapi aku paham. Sejak hari itu, Bayu tetap datang. Tapi hanya sebentar. Hanya menyerahkan sayur, lalu pergi. Tak lagi duduk di dapur, tak lagi menyeruput teh hangat. Tapi setiap kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang lebih besar dari sebelumnya. Aku mencoba sibuk. Menata rak bumbu, mengganti taplak meja, bahkan ikut pengajian ibu-ibu. Tapi tetap saja, saat malam tiba, hanya ada satu wajah yang muncul dalam pikiranku. Hingga suatu pagi, Bayu tidak datang sama sekali. Aku menunggu sampai pukul 8, lalu 9. Tidak ada motor tua, tidak ada suara langkah kaki di pagar. Aku gelisah, lalu memberanikan diri menghubungi ponselnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hari itu aku tak memasak. Rasanya seperti kehilangan arah. Esoknya, aku tahu dari tukang sayur lain, Bayu pulang ke kampungnya. Katanya adiknya sakit keras dan ia harus tinggal di sana sementara waktu. Tak ada kabar lebih lanjut. Rumah kembali sunyi. Dapur kembali sepi. Tapi tidak sama seperti dulu. Kali ini sepinya seperti bekas pelukan yang hilang. Bekas kehadiran yang meninggalkan jejak. Minggu-minggu berlalu. Aku mulai menerima kenyataan. Mungkin memang tak semua yang datang harus tinggal. Mungkin Bayu adalah musim, hadir hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat hatiku berbunga. Lalu, di suatu sore saat aku sedang menyapu halaman, suara motor tua itu kembali terdengar. Pelan. Masih sember seperti dulu. Bayu turun dari motor, membawa tas kain. Wajahnya lebih kurus, tapi matanya tetap hangat. Saya balik, Bu. Maaf lama nggak kasih kabar. Aku terdiam. Lalu tersenyum. Saya kira Mas nggak balik. Dia mengangguk. Saya pikir juga begitu. Tapi, ada yang bikin saya selalu ingin kembali ke sini. Aku tahu, tak ada janji yang keluar. Tak ada kepastian yang ditawarkan. Tapi kehadirannya sore itu cukup. Karena cinta yang tumbuh dari dapur, dari secangkir teh hangat, dari tatapan pagi hari, tak perlu diumumkan ke dunia. Cukup disimpan, dijaga, dan dirawat dalam diam. Dan sejak saat itu, aku tahu
Mungkin hubungan kami tak akan pernah sempurna di mata orang lain. Tapi di antara tumpukan bawang merah dan kangkung segar, aku menemukan rasa yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Pulang. Bayu tetap datang. Tidak tiap hari. Kadang hanya seminggu sekali. Tapi aku tak lagi mengukur cinta dari seberapa sering dia hadir. Karena kadang, cinta tak perlu ramai. Cukup nyata. Dan cukup untuk membuatku bertahan. Dapurku mungkin tak lagi sekadar tempat memasak. Tapi tempat di mana cinta sederhana, tumbuh diam-diam, tapi tak pernah padam.